perkumpulan ini memang berbeda. Namun demikian, ini memberikan satu dasar bahwa untuk ormas atau perkumpulan yang berbadan hukum, maka dia akan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang 17 2013 tentang korupsi masyarakatan dan juga tunduk kepada ketentuan pemerintah khususnya tentang perjanjian perkumpulan. Tadi saudara ahli mengatakan pernah membuat buku tentang perjanjian. Ya. Itu sendiri atau bersama dengan? Saya bersama dengan Profesor Sebastian dengan tim hukum perdata. Ya. Nah, saudara ahli tadi mengatakan bahwa suatu kumpulan itu didirikan berdasarkan suatu perjanjian perkumpulan. Ya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu adalah perjanjian? Baik. Tentu kalau kemudian kita kaitkan bahwa di dalam ketentuan undang-undang tentang perkumpulan itu diatur di dalam bab ke-9 tentang perkumpulan ini ya. Dari pasal 1653 sampai dengan 1665 yang merupakan perjanjian dalam konteks dia ada perjanjian khusus, dia merupakan bentuk pengaturan khusus dari perjanjian, sehingga kemudian apabila ada beberapa orang sepakat untuk membuat perkumpulan, maka itu dianggap sebagai perjanjian. Wadah dari atau bentuk dari perjanjian itu biasanya dijabarkan dalam anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar adalah anggaran yang paling yang kemudian dia spesifik, kemudian anggaran rumah tangga lebih teknis daripada anggaran dasar. Dengan demikian, maka seluruh kesepakatan yang disepakati oleh KPH mengenai aturan main bagi perkumpulan ini adalah dijabarkan dalam bentuk anggaran dasar. Dengan demikian, anggaran dasar bisa dikualifikasikan sebagai perjanjian, sama seperti anggaran dasar untuk mendirikan perseroan. Maka para pendiri akan berkumpul kemudian sepakat mencapai satu hal, termasuk juga dalam konteks perkumpulan. Hal yang cukup menarik adalah ketika kita lihat pengaturan perkumpulan itu di buku ketiga bagian khusus tentang perjanjian bernama, maka berdasarkan pasal 13-19 KUH Perdata dikatakan bahwa baik perjanjian yang dikenakan nama tertentu maupun tidak dikenakan nama khusus, dia tunduk kepada bagian itu. Artinya karena dia anggap sebagai perjanjian, maka anggaran dasar itu juga harus dalam proses tertentu dia akan mematuhi ketentuan di dalam bagian-bagian umum dalam buku ketiga KUH Perdata yang terdiri dari bab 1 sampai bab 4 dalam buku ketiga KUH Perdata tentang mereka. Ya. Oke, terima kasih saudara saksi. Tadi dikatakan bahwa anggaran dasar dan rumah tangga merupakan suatu perjanjian. Ya. Nah, bagaimana keabsahan dari suatu perjanjian itu sendiri sementara ini kan bukan dua pihak? Ya. Apakah banyak orang bagian dari perkumpulan itu juga menjadi salah satu syarat subjektif dari suatu sah suatu perjanjian? Apakah itu sah perjanjian tersebut atau anggaran dasar tersebut menjadi suatu perjanjian? Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi dalam perspektif bahwa dia merupakan bagian dari buku ketiga KUH Perdata tentang perjanjian khusus, maka dikualifikasi sebagai perjanjian. Tetapi bentuknya adalah anggaran dasar, karena pada saat pendirian anggaran dasar pertama itu akan ditentukan siapa ketua, siapa pengurus, siapa pengawas, dan lain organ-organ yang kemudian muncul. Bagaimana kemudian berdasarkan teori-teori Van Gerke bahwa ada teori organ, bahwa kemudian dibentuk disepakati organ tersebut. Tapi di samping disepakati siapa yang kemudian menjadi organ, kemudian juga disepakati juga aturan-aturan lain yang ada dalam aturan lain dalam kumpulan tersebut. Seperti saya katakan bahwa ketika dia mengikuti ketentuan dalam KUH Perdata, maka harus syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau syarat-syarat suatu perjanjian, atau karena tadi saya katakan, saya analogikan bahwa anggaran dasar itu sama dengan perjanjian, maka dia juga tunduk bahwa untuk validitas sebuah perjanjian,
sebagaimana diatur dalam pasal 13, 20 yang kemudian mengatakan bahwa salah satu perjanjian adalah adanya kesepakatan, kecakapan, hak tentu dan konten halal, yang kemudian penjabarannya dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13, 21 sampai 13, 32 Perdata. Maka kemudian ketika itu semua terpenuhi, maka dia dianggap sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang membuat. Karena di dalam pasal 13, 38 dikatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat. Jadi kalau tadi konstruksinya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut merupakan bentuk dari perjanjian, maka ketika itu disepakati berdasarkan pasal 13, 38 dia juga tunduk dia merupakan sebagai undang-undang bagi pihak yang membuat. Yang sangat menarik dalam konteks ini adalah bahwa peraturan bahwa walaupun dia bentuk perjanjian, tetapi ada beberapa ketentuan yang kemudian disyaratkan bahwa terkait dengan hal tersebut berdasarkan pasal 13, 29. Saya izin ya Bunda untuk membacakan pasal 13, 39. Suatu perjanjian tidak hanya mengikuti hal yang dengan tegas dinyatakan dalamnya, tetapi juga tegas menurut sifat perjanjian yang diharuskan kepatutan, kebiasaan dan umum. Artinya juga bahwa walaupun secara konstitusi pendirian dari perkumpulan itu adalah kebebasan berpendapat, namun di sisi lain dia juga tunduk kepada peraturan yang lain. Dalam hal ini misalnya yang muncul adalah undang-undang tentang ormas tadi yang kemudian menyatakan bagaimana sebuah perkumpulan itu berbadan hukum. Jadi ketika dia ingin membentukkan badan hukum, maka dia harus tunduk juga ketentuan peraturan undang-undang lain walaupun dalam kesepakatan, yang kemudian menjadi suatu pelengkap dalam aturan-aturan terkait perkumpulan tersebut. Oke, sip. Tadi dikatakan bahwa ada pasal 13, 38 tentang hak asasi pada ya, undang-undang bagi pihak yang membuatnya seperti itu. Dan itu dilakukan dengan etikat baik ya, berdasarkan 13, 38. Oke, tadi dikatakan juga 13, 39 tentang persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan pendapat. Nah, saudara ahli juga mengatakan memperbandingkan dengan undang-undang keormasan. Apakah ada undang-undang yang lain juga bisa mengatur tentang permasalahan yang apabila terjadi penafsiran gitu ya? Apakah ada undang-undang lain yang bisa dipergunakan gitu ya, untuk menafsirkan dari suatu permasalahan yang ada dalam suatu anggaran dasar rumah tangga yang dikatakan sebagai suatu perjanjian? Gitu. Tentu ketika kita menentukan bahwa ada suatu frasa dalam anggaran dasar yang kemudian menimbulkan penafsiran berbeda, karena tadi korelasinya adalah bahwa anggaran dasar itu merupakan satu bentuk penjawatan dan kesepakatan para pihak, maka ketentuan bahwa perdata buku ketiga itu sudah memberikan arahan atau memberikan guidelines bagaimana kemudian melakukan penafsiran terhadap hal tersebut. Itu diatur di dalam bab keempat buku ketiga yang judulnya tentang penafsiran, diatur dalam pasal 1342 sampai dengan 1351 ya, bahwa kalau kita kemudian berdasarkan pada konteks tadi, maka penafsiran tersebut kalau kata-kata dalam akta tersebut jelas ya, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripada. Tetapi pasal lain 1342, jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilih dengan menyelidiki maksud dari para pihak. Artinya pada saat membuat perjanjian tersebut, maksud para pihaknya itu apa? Tetapi dalam konteks ini kan saya katakan bahwa ini ketika dianggap sebagai perjanjian. Namun demikian, kalau kita kemudian yang mulia mungkin lebih paham dari saya dalam konteks menafsir, dalam konteks menemukan hukum dengan cara menafsirkan, bahwa ada banyak metodologi untuk melakukan penafsiran. Ada yang metode sistematis, gramatikal dan lain. Ini juga bisa digunakan. Bahkan ini saya jabarkan dalam poin saya yang saya sampaikan ke yang mulia.
di dalam poin